Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, kurban merupakan bagian dari syiar Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putri Nabi Adam alaihissalam diperintahkan berkurban, maka Allah Ta'ala menerima kurbannya yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah. Kurban lain yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kurban keluarga Ibrahim alaihissalam. Saat beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk berkurban anaknya, Ismail alaihissalam, disebutkan dalam surat As-Safaat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari syiar Islam, syiar dan ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Disyariatkan kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah Ta'ala, bentuk ketaatan kepadanya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban yang berarti menyembelih binatang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bahwa penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu, dan saudara sesama muslim. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Dan inilah bentuk ungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Kedua, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah Ta'ala, Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Berkurban merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di hari nahar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam beramal di hari nahar yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah berkurban. Kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berkurban. Sehingga kita perlu mengetahui penyaluran dan siapa saja yang berhak menerima hewan kurban. Ada 3 golongan penerima daging kurban. Menurut pendapat berbagai ulama, ada 3 golongan kelompok orang yang bisa mendapatkan daging kurban. Sahibul kurban atau orang yang berkurban, serta anggota keluarganya. Hal ini diteladankan oleh Rasulullah SAW yang juga memakan daging dari hewan kurbannya sendiri. Hal ini dijelaskan pada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa saat Idul Adha Rasulullah SAW tidak memakan apapun sampai kembali ke rumah. Kemudian di rumah barulah beliau makan hati yang berasal dari sembelihan kurbannya. Pada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, kategori berikutnya penerimaan daging kurban adalah teman kerabat dan tetangga. Sebagian daging kurban ini boleh dihadiahkan kepada golongan yang disebut di atas, walaupun termasuk orang yang berkecukupan. Golongan ketiga yang berhak menerima daging kurban
menurut Islam adalah fakir dan miskin. Hak atas sebagian daging kurban ini lebih besar kepada mereka yang fakir dan papa. Namun ada juga beberapa pendapat yang berbeda mengenai hal ini, yaitu menyerahkan keputusan pembagian kurban kepada sahibul kurban. Tidak masalah jika yang bersangkutan ingin menyedekahkan seluruh hasil kurbannya kepada orang miskin. Dalilnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyaksikan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang boleh menerima daging kurban adalah dikonsumsi oleh orang yang berkurban dan keluarga, dibagikan kepada tetangga sekitar, kerabat dan teman-teman untuk meningkatkan ukhuwah dan berbuat kebaikan, disedekahkan bagi golongan fakir dan miskin. Perbedaan kurban sunnah dan kurban wajib. Penjelasan tentang penerimaan daging hewan kurban di atas adalah pada konteks kurban sunnah. Artinya adalah ibadah kurban yang dilakukan pada waktu Idul Adha sampai hari tasyrik. Perlu kamu ketahui bahwa ketentuan tersebut tak berlaku pada kurban wajib atau kurban nazar. Yang dimaksudkan dengan kurban nazar adalah janji seseorang untuk melakukan kurban bila hajatnya terpenuhi. Misalnya seseorang yang diderita penyakit berat, kemudian bernazar akan berkurban jika disembuhkan oleh Allah. Saat sudah sembuh, yang bersangkutan wajib untuk memenuhi janjinya tersebut. Lalu daging hewan kurban untuk siapa? Pada jenis kurban ini, sahibul kurban beserta keluarganya, yaitu orang yang wajib dinafkahinya, dilarang memakan daging tersebut. Ini karena pemilikan atas hewan kurban tersebut sudah lepas dari sahibul kurban dan menjadi hak fakir dan miskin seluruhnya. Ketentuan ini didasarkan kepada dalil surat Al-Hajj 28 yang ditafsirkan pada Futuhal Al-Ilahiyat juz 3 halaman 195, yaitu makanlah daging kurban, maksudnya berkurban sunnah dan berikanlah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan fakir. Jadi kesimpulannya, daging kurban yang boleh dimakan oleh sahibul kurban dan keluarga adalah kurban sunnah dan dilarang jika kurban nazar. Apakah daging kurban boleh diberikan kepada non-muslim? Menurut sebagian ulama, orang non-muslim boleh saja memakan daging kurban. Tidak ada larangan mereka untuk memakannya. Distribusi daging kurban kepada kalangan non-muslim bisa dilakukan melalui niat sedekah atau sebagai hadiah. Akan tetapi, beberapa para ulama menjelaskan idealnya dahulukan kalangan muslim yang memerlukan daging kurban, terutama dari saudara-saudara seiman yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Untuk menghindari riya, jangan sampai orang Islam yang memerlukannya justru tak dapat, sedangkan yang muslim dapat. Hal lainnya, bahwa daging kurban tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan sebagai upah untuk juru sembelih. Definisi daging kurban mencakup pula bagian tubuh lain dari hewan kurban yang telah disembelih, semisal kulit atau kepala. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.